Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini kan jurusannya fikih, ya. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini ininya pengasuhnya ini yang siapa ini yang Pak siapa ini Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudah lah. Memang kekacauan itu khasnya dunia ini. Jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul. Ya, yang beda dengan apa? Manhajnya rasul. Itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru. Maka kritik terhadap kias ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Kacau ini. Jadi misalnya begini. Sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah. Kedua adalah qatlul mu'min. Ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut ahli hadis, ad-din war riwayah. Kalau menurut ahli hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti ketemu banyak ustazah yang cantik itu nggak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya memberi contoh logika sosial. Karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya. Cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen. Itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bicara atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah, berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus.
Karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji, pejudi yang baik. Karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Oh. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Saya ulang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal, mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran, misalnya. Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan, masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbalallahu minna minkum. Bisa dicorek dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercorek apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah ngeser ada. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istuli utammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen. Ini lembaga rentenir.
senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Tak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Basisnya. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis Isya, tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Ada ngatur kiai. Saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Tidak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah beradu. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini. Enggak pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman moko disapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu dia bacanya albedo itu bukan endok tapi anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan? Sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi. Kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah ya. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodonya orang nakal, kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'ana itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong. Haram. Lah itu termasuk amatir sampean. Belajar usul fikihnya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu.
Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asur ini mesti itu. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung. Enggak dihitung dosa. Makanya hadatin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti itu wajib. Maka saya bilang tadi saya bukan sama Gus Ansari. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinahan. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini apa ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu bisa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Saya teruskan. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrus salat itu apa? Coba. Enggak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrus salat. Apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau enggak tahu malu kan. Ya kalau murid enggak benar kan pantas. Meskipun nanti enggak benar saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab qasrus salat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Amatir. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus salat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub atau minal haram menjadi tidak haram. Atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama tafsir itu ijma dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu enggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah sukharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh. Gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam. Pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak ditoleransi saat perang. Misalnya sholat istiqbalul kiblat wajib tidak? Wajib, tapi fi syiddatil khaufi wajib enggak? Enggak. Nah itu ya qasrus salat namanya.
Jadi kosru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi kosru itu misalnya syara itu sihati sholat 10 gara-gara sidatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga kosru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah. Karena dari awal maknanya kosru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga kosru. Coba dalam sholat sidatil khaufi yang dikurting berapa? Coba yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, ya Ustaz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasr sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasr sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunatnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Yang mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah apalagi bacanya. Kalau pakai maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai maktabah Syamilah. Berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalahkan. Nah kalau kutubu maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda. Karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato Sahibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama. Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaidah. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafadz tidak ada. Maksudnya di lafadz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sebagai pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang apa terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa.
Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk calon lanang elek agak sunat karena nolong merubah agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau as-syekh. As-syekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buanglah. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf ela tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u ela tafta'u, artinya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiqun. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum antadillu. Coba maknani tampallah. Wow, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknanya tambah lah. Yubayinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, enggak mungkin kamu maknanya tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun enggak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembung. An sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya, butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughatun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karahiyah dibuang. Lah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana tuh? Wong kowe ram lagi saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaidun nafsuhu apa? Ja'a zaidun nafsuhu atau ja'a zaidun ainuhu. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini.
Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof. Sehingga orang Arab kalau ingin memastikan zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya, apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya keluarga yang mana? Ponakanya apa cucunya? Enggak candalem enggak. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah Arabu kawal malaku sofan, coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa buka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko sofan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba, kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat, Allah baris di depan sebagai pimpinan baris. Terus malaikat di wong ayat. Terus dalile, qala ta'ala wajah rabbuka wal malaku. Itu salah maknani tak goblok wonge kan gitu. Mesti orang ini. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir-tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lugat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, lubul usul, jamul jawame. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna. Ya Mbak? Nah orang kebangetan berarti khatam. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat. Karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabimu bin jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK. Ya. Atau tak penjara lah malah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena enggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Sudah jelas. Itu kata Pak Said itu. Kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponaknya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau bentak sudah tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya itu dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya wong wayahe blonjo kok tetep ngaji. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal.
Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'ah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman, lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa nggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah. Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, mesti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya muta'addi limaf'ulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu muta'addi limaf'ulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya tuh masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-alif fitahayyur au fil ada. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi bukan saya nggak jelas, memang secara ilmu balaghah gitu, kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan ya, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau pereinan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran Kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, tak sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang kenapa?" Nak ning omah kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah bisa saja sampai meneruskan Mahat Ali itu bukan karena nyari ilmu, neng omah wopo gitu. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya tidak tahu, coba niat kamu Mahat Ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah gak jelas. Tidak usah dijawab itu sudah kita bisa dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah, karena depannya bi fathita, saya ulang lagi, karena depannya bi fathita. Ayat yang kedua atau alinea kedua atau qadhiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'min. Tetap dibaca wala tangkih. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Gitu. Karena maknanya menjadi gini. Wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki. Karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok ndak usah dilarang ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan. Misalnya saya ngandani jenengan. Dong Kang, ini kan kalau segini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathit ta maknanya seperti itu. Kalau bi fathit ta maknanya seperti itu.
Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bidhammit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mohal lah itu. Agak mohal. Ya setidaknya mohal adatan, bukan mohal yang ini. Ya, mohal ya. Mohal adatan ya, bukan mohal yang kotan, tapi mohal apa? Adatan. Ya, bukan mohal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah, ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampai mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, tapi salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifat hita, terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu iskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua udah usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Kalau saya dibatasi saja mau mengakhiri ini, saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya. Ada sesi tanya apa enggak? Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurune ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi itu. Pasti guru yang enggak baik. Dicucuk mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja itu akhlak yang nggak baik, seperti itu, tidak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal tuh setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin setengah hafal. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan bulan sul yakin. Kalau sultan masih baik ya. Sul yakin. Lu sama tidak usah tersinggung biasa aja. Wong saya hanya ngomong hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarir. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu udah ngawur itu masih bener saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan sumya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Mlebano swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya ndak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri udah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan.
Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean ini. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah agak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustadz Afin ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haisul jam'u tapi tidak min haisun nikah. Ya haram min haisul jam'u tapi tidak haram min haisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Jadi kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik, mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4, apa? 4, karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama kholah dihitung 1 ya kan. Bule ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok terus tadi musoharoh. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Ya. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang kayaknya keterlaluan lah. Bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah pertanyaannya begini, kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikhi, bahkan Anda ifta secara menyesatkan, yang haram itu jam'u bainal ukhtain, karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah nggak ada di Quran, wa kholatiyah nggak ada. Itu sesat dan sesat, itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus nggak dapat tiket ke surga itu.
Kecuali tobat ya tentu kecuali. Maka ajaran kita nggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antas mau bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalati. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wajadatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu loh. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan. Enggak usah dilarang juga agak kebayang kan. Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dia mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye mekanisme apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antas ma'um bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safina. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir, dan ngomong apa? Itu termasuk ngaji khasa tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab mengkagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya kalau wa antas mau bainal ukhtain, terus kamu sekarang lama bilang oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain, kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh, itu kalau saya jadi kiainya saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga, bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahram. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau bengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul kok. Dilus-lus tok karena hadisnya. Mau masur sil yatim. Ya ada seperti itu. Masru wa ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon au ghairu infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Kan makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau enggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu enggak ngaji balaghah. Ayat ini maknanya arah kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka.
Nanti tak pesankan Imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'um bodoni mereka. Coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat. Bukan kafir ringan itu. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antas mau benal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'afto biwari ilmin fadallu waduh. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek, bukan objek. Karena setahu saya, santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. Jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan gitu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada rumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya, seperti yang dipandang Mas Hakim, bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan. Sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Paling di Google dihapus gitu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa. Dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Yofur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sersan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur, kemarin diskusi tentang waktu di Denmark di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada Katulistiwa, apa setiap negara punya aturannya sendiri. Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu, terus tentang Mina jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai
pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok, kan harus pakai. Nah, kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya nggak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan nggak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidharo'e, kalau rawan bahaya ya ndak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena saya alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang. Dan kita komunitas yang besar. Sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka. Menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya. Zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja. Yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron. Setahu saya gitu. Bersumpek itu delok dunia gitu. Hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek. Kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakarnya. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu, tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya di dunia hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya. Nah itu. Ya saya kira demikian, ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir Gus Barok. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi itu. Di kitab saya, sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda, karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Abbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya. Ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia,
Innama qalaha muta'awwidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan enggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik. Mbok kamu bedal ya atau kamu bedah lah. Hatinya isinya kayak apa? Si mulaham tadi masih balik loh. Ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan itu lafadzatul ardi. Dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nampung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, enggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi. Ada yang enggak misalnya gini. Masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah. Itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak. Yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin. Itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil. Datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak wa in zana wa in saraq. Harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain lah nanti sama gitu. Saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak kenapa ada kata wa in zana wa in saroko? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4. Pakar matematika 4. Rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis. Tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar, ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek, bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan, karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding, karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu. Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal,
Nah itu gimana hukumnya? Kan sama-sama ibadah. Turun. Sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, karena rekaman nih. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin. Beda dengan ini, Enggak Afifullah. Kalau ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor, saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih maksudnya ini uzlah kamu yang rektor. Yeah, mohon arahannya Gus, antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah tadi. Kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya itu tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. Karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, mungkin neraka apa bis? Jadi blanking saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Iya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang ayam Ustaz. Apalagi kita ya kan. Orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lewat pintu mana kan kita sering. Iya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi buti ahadikum sadaqah itu Nabi ingin memberi contoh. Segampang itulah apa? Masuk surga. Terus tadi yang Afifuddin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor.
Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebo itu ya kayak sanemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngendesung, kiainya itu nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa nggak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu, maksudnya. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak lebar. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya. Gus, bentuk jenengan Gus. Kadang kita mau izin kurang ajar terus seperti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, ya wong aku tuku bensin ya utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau go jimat tok, disangoni 100.000. Ih, ndongakno toko kularis ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Loh, tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya, saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Ya Allah. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sampean kan gak rasane jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel. Saya doain di setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam tempel di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapat. Saya bilang, ini kalau kamu udah ikhlas. Temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan? Saya bilang, saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kan? Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir, wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh. Nah, uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau mengalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili. Makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf. Khonikah namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Oke. Kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak negeri istighosa, nak ngarep hadza halal, hadza haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji saya tetap ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalal itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat. Dan marah saya pasti didengar Allah. Meskipun saya ada perempuan. Kayak menjadi. Ada tamu, anaknya itu ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting. Karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resik, kaya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo. Surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Terus saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang tapi ya kebetulan. Terus gimana hukumnya
lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya. Saya pertama masih datar. Sekitar tahun 2006 kalau kan. Masih terbuka. Bapak baru wafat. Saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005 terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes mulai hak ngenteni aku katanya. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Udah saya mau tanya, enggak usah Gus. Mulai ada. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Bukan penting Gus, penting jenengan jawab. Kamu udah kurang ajar betul ini. Oh, saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu, karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang, saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini dia itu terbaik, tak tunjukkan takbir di I'ana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amil ni muamalatas zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di I'ana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe kurang anakku, mesti ra anakku. Wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek kelakuan ngene wae. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh ilmu ora oleh. Ngapunten mbakmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafaz itu kinayah. Jadi saya butuh masih niatnya gimana? Lagi nek ngaku niku kulon. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sulisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang lebih. Karena sudah pakai nama itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. Itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar terus temanya itu global di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tapi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini terus Wahabi gini. Di kampungnya dia gak siapa tahlil RT aja gak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi ya dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa?
bahasa yang apa. Makanya wa arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Qaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang Kiai Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak. Di bahasa Arab itu biasa. Tapi Kiai Jawa nak maknanya kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan tuh sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh, kon Jawa urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja, betul bahasa itu. Satu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Loh bojomu cek iki orang Bojo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya, biasa kan. Dia bertobokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak wailak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak koyo ora pahaman. Sudah di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka umum. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama enggak usah dianalisis ini sopan apa tidak. Sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenenge wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam bener. Ya, kalau orang Jawa Timur paham sekali kan. Ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Iya kan biasa kan? Betul. Apalagi Surabaya. Oh, kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh. Iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi budi ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak? Itu kalau seminar di Jogja, gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Ya, saya kan sering ngisi di Jogja, gak pernah ada pertanyaan senakal ini, gak mungkin. Jadi kultur itu, iya makanya kalau tadi, kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar, sehingga kalau nekanya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya, jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu, fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit, tapi itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, itu aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar, alhamdulillah. Ya, nah, itu harus itu. Bilangin aja, ini yang mewakili I. Oh, jadi dia harus serius itu.